Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Aprilia, NIM 241259201105 dari kelas C1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah pengembangan aplikasi web 1. Website yang saya buat berjudul Aurelia Floris dengan slogan "Karena setiap momen layak dirayakan". Website ini dibuat menggunakan HTML dan CSS eksternal serta menerapkan layout flexbox sesuai dengan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Pertama, saya akan menjelaskan tampilan website yang telah saya buat. Pada bagian paling atas ini terdapat header yang diberi nama website, yaitu Aurelia Floris dengan slogan "Karena setiap momen layak dirayakan". Bagian ini berfungsi sebagai identitas dari website. Selanjutnya, di sebelah kiri terdapat sidebar yang berisi menu navigasi seperti home, produk, tentang kami, dan kontak. Menu ini dibuat agar tampilan website lebih terstruktur dan memudahkan pengguna mengetahui bagian website. Sebelah kiri terdapat sidebar yang berisi menu navigasi seperti home, produk, tentang kami, dan kontak. Menu ini dibuat agar tampilan website lebih terstruktur dan memudahkan pengguna mengetahui bagian-bagian yang tersedia pada website. Selanjutnya, pada bagian konten ini terdapat penjelasan singkat mengenai Aurelia Floris, yang dimana Aurelia Floris ini sebagai toko bunga yang menyediakan berbagai rangkaian bunga segar untuk wisuda, ulang tahun, pernikahan, dan acara spesial lainnya. Di bawah deskripsi tersebut terdapat bagian kategori, yaitu buket wisuda, buket ulang tahun, buket pernikahan, dan acara spesial lainnya. Kemudian terdapat bagian produk kami yang menampilkan dua gambar buket bunga sebagai contoh produk yang dijual. Selanjutnya terdapat bagian keunggulan, yaitu bagian bunga segar berkualitas, harga terjangkau, pelayanan ramah. Selanjutnya di bawah keunggulan terdapat tombol pesan sekarang yang berfungsi sebagai call to action atau ajakan kepada pengguna untuk melakukan pemesanan. Dan pada bagian paling bawah ini terdapat footer yang berisi informasi kontak, yaitu nama, NIM, kelas, email, dan terdapat juga dua link eksternal berupa Instagram dan WhatsApp serta foto mahasiswa sebagai identitas dari mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur HTML yang digunakan. Pada file indeks HTML ini, saya membagi halaman website menjadi 4 bagian utama, yaitu header, sidebar, konten, dan footer. Menggunakan elemen div. Untuk judul website, saya menggunakan tag heading 1. Ini untuk menggunakan judul website saya Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur HTML yang digunakan. Pada bagian indeks HTML ini, saya membagi halaman website menjadi 4 bagian utama, yaitu header, sidebar, konten, dan footer.
menggunakan kode div. Untuk judul website, saya menggunakan tag H1, sedangkan judul setiap bagian menggunakan tag H2 dan tag H3. Tag P digunakan untuk membuat paragraf deskripsi website serta informasi kontak, sedangkan tag UL dan LI digunakan untuk membuat menu navigasi, kategori produk, dan daftar keunggulan. Tag image digunakan untuk menampilkan gambar produk bunga dan foto mahasiswa. Selanjutnya, tag button digunakan untuk membuat tombol pesan sekarang, sedangkan tag A digunakan untuk membuat dua link eksternal menuju Instagram dan WhatsApp yang ditempatkan pada bagian footer. Dengan penggunaan elemen-elemen tersebut, struktur website menjadi lebih rapi dan sesuai dengan layout yang diminta pada soal. Selanjutnya saya akan menjelaskan CSS yang digunakan. Semua pengaturan tampilan saya letakkan pada file CSS ini, sehingga kode HTML dan kode CSS dipisahkan sesuai dengan ketentuan tugas. Untuk mengatur tata letak halaman, saya menggunakan properti display. Saya menggunakan properti display flex, sehingga bagian sidebar dan konten dapat ditampilkan berdampingan sesuai dengan layout nomor 4. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa properti CSS lainnya seperti background color untuk memberikan warna pada header sidebar, Selanjutnya, saya akan menjelaskan CSS yang digunakan. Semua pengaturan tampilan saya letakkan pada file CSS, sehingga kode HTML dan kode CSS dipisahkan sesuai dengan ketentuan tugas. Untuk mengatur tata letak halaman, saya menggunakan display flex, sehingga bagian sidebar dan konten dapat ditampilkan berdampingan sesuai dengan layout nomor 4. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa properti CSS lainnya seperti background color pada header, sidebar, konten, dan footer. Selanjutnya ada width untuk mengatur lebar sidebar dan konten. Selanjutnya ada padding untuk memberikan jarak di dalam setiap bagian. Selanjutnya ada margin untuk mengatur jarak antar elemen. Maksudnya untuk mengatur jarak antar elemen. Selanjutnya ada text align untuk mengatur posisi teks. Selanjutnya ada list style untuk menghilangkan tanda bulat pada menu navigasi.
Selanjutnya ada text decoration. Text decoration untuk menghilangkan garis bawah pada link. Dan di sini saya menggunakan hover, efek hover pada menu agar tampilannya itu berubah ketika kursor diarahkan ke menu. Dan pada bagian tombol pesan sekarang saya juga menggunakan efek hover agar tampilannya berubah ketika kursor diarahkan ke tombol pesan sekarang. Dengan menggunakan CSS yang saya sebutkan tadi, tampilan website menjadi lebih rapi, sederhana, dan nyaman untuk dilihat. Website yang saya buat ini telah memenuhi ketentuan yang Website yang saya buat ini sudah memenuhi ketentuan yang sudah diberikan, yaitu menggunakan HTML, menggunakan CSS eksternal, menggunakan layout flexbox, memiliki header, sidebar, konten, dan footer, menggunakan minimal satu efek hover, dan di sini saya menggunakan lebih dari satu efek hover untuk bagian menu dan tombol pesan sekarang. Menampilkan dua gambar juga, menampilkan tombol pesan sekarang, memiliki dua link eksternal yaitu untuk Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya menampilkan identitas mahasiswa beserta foto pada bagian footer. Demikian presentasi hasil ujian akhir semester mata kuliah pengembangan aplikasi web 1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Hermanto Skom Mkom sebagai dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan aplikasi web 1. Apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan website ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.